warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan menjalankan sedekah subuh secara rutin. Hadirin yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah atau sedekah adalah memberi atau menginfakkan sebagian harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan. Berbeda dengan sholat dan puasa yang ditentukan waktunya. Sedangkan sedekah dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Hadirin yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menjalankan sedekah subuh. Di antara sekian banyak waktu dalam sehari, subuh merupakan waktu yang paling penting atau utama dalam bersedekah. Sedekah subuh, begitu orang-orang biasa menyebutnya. Keutamaan menjalankan sedekah subuh tertuang dalam hadis yang artinya, tidak ada satu subuh pun yang dilalui oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antaranya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang menjalankan sedekah." Dan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya." Nah, untuk keutamaan yang pertama yaitu didoakan oleh malaikat. Dari hadis tersebut diketahui bahwa siapapun yang melaksanakan sedekah subuh baginya kemudian rezeki, dan sebaliknya malaikat akan mendoakan kebinasaan dan kebangkrutan kepada siapa saja yang tidak mau menginfakkan dan menyumbangkan hartanya kepada sesama. 2. Dilipat gandakan hartanya. Berbagi tidak akan membuat kita miskin. Begitu juga sebaliknya jika kita rajin melaksanakan sedekah subuh. Membiasakan diri bersedekah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan jumlah yang begitu banyak lipatnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Allah maha melipat gandakan balasan kepada orang yang ia kehendaki, dan Allah lagi maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Yang ketiga yaitu menghapus dosa. Sedekah merupakan amalan tambahan yang dapat menghapus dosa. Jika kita ingin diampuni dari segala dosa dan kesalahan, maka perbanyaklah sedekah, karena sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat yaitu menolak bala dan sul khatimah. Tidak ada seorang pun yang ingin mati dalam keadaan sul khatimah. Semua orang pasti mendambakan hidup dengan penuh ketenangan, kebaikan, dan kenyamanan. Namun musibah dan hal buruk lain dapat datang kapan saja. Dengan melaksanakan sedekah secara rutin, kita akan terhindar dari segala macam kemalangan dan hari akhir yang buruk atau sul khatimah. Kematian mendadak juga dapat dicegah dengan bersedekah secara rutin. Nabi bersabda, "Obatilah orang-orang di antara kalian dengan bersedekah, karena sesungguhnya sedekah dapat meredam murka Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus perbanyak sedekah subuh? Karena sedekah pada waktu subuh memiliki banyak keutamaan dibanding bersedekah pada waktu yang lainnya. Saat sebagian orang masih terlelap, kita sudah sibuk mencari ridha Allah dengan bersedekah. Tak selalu berupa uang. Sedekah subuh bisa dilakukan dengan berzikir, berbagi makanan, mengajarkan mengaji, atau melakukan kebaikan yang bersifat sosial. Sedekah subuh dimulai sejak
azan subuh sampai terbitnya fajar. Nah, maka dari itu marilah kita perbanyak sedekah, terutama pada waktu subuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.